Welcome to my channel, Lesson Ekonomi. Please subscribe, like, comment, and share. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama tentang uji reliabilitas. Nah, apa itu uji reliabilitas? Uji reliabilitas itu mengukur sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengujian 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Atau juga diartikan sebagai sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya bila dilakukan pengukuran pada waktu yang berbeda pada kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Dengan catatan bahwa asalkan aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Dari pengertian ini, kita tahu bahwa uji reliabilitas itu mengukur sejauh mana hasil pengukuran yang kita lakukan tetap konsisten. Meskipun dilakukan secara berulang, hasilnya akan tetap sama ataupun reliable. Nah, ada beberapa teknik untuk uji reliabilitas. Yang pertama adalah teknik test-retest, yang kedua adalah teknik ekuivalen, dan yang ketiga adalah teknik gabungan. Untuk teknik test-retest, instrumen diujikan pada responden yang sama dalam selang waktu antara kira-kira 15 sampai dengan 30 hari. Bila terlalu dekat, kurang baik sebab masih ingat betul jawaban pertama. Yang artinya bahwa bila jarak waktu kita menanyakan kembali kepada responden dengan jarak waktu yang terlalu dekat, maka dia akan mengingat apa yang pernah kita tanyakan. Nah, kemudian bila terlalu lama, kurang bagus karena mungkin sudah terjadi perubahan pada diri responden dalam hal variabel yang hendak diukur. Pada teknik ini, kita memberikan pertanyaan kepada responden yang sama menggunakan kalimat yang sama. Hasil pengukuran pertama dikorelasikan dengan hasil pengukuran yang kedua menggunakan rumus product moment. Bila signifikan berarti reliable, bila tidak signifikan berarti tidak reliable. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik ekuivalen. Pengujian reliabilitas alat ukur dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi alat ukurnya ada 2 pada responden yang sama di waktu yang sama. Alat ukur yang ekuivalen, pernyataan secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama. Reliabilitas alat ukur dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data alat ukur yang satu dengan data alat ukur yang dijadikan ekuivalen. Jika korelasinya positif dan signifikan, maka alat ukur dapat dinyatakan reliable. Pada teknik ini, kita membagi kuesioner dengan bahasa yang berbeda dan waktu yang sama. Sebagai contoh, yang pertama, apakah menurut saudara harga tiket di kereta api ini tidak mahal? Dengan pertanyaan yang kedua, apakah harga tiket di kereta api ini telah sesuai dengan pelayanan yang saudara terima? Dari 2 pertanyaan ini, kita tujuannya itu sama. Dalam artian bahwa kita ingin membandingkan antara tiket kereta api, ya kan, dengan juga pelayanan. Apabila tiket kereta api ini tidak mahal, dalam artian ini masih terjangkau, ya kan? Kemudian yang kedua, apakah harga tiket kereta api ini telah sesuai dengan pelayanan yang saudara terima? Dari 2 pertanyaan ini, kita punya maksud yang sama sebenarnya. Cuma kita bahasakan dengan bahasa yang berbeda. Nah, ini adalah yang namanya dengan teknik ekuivalen. Cukup 1 kali, ya, cukup 1 kali ditanyakan kepada responden, akan tetapi dengan 2 pertanyaan yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencoba di alat ukur yang ekuivalen beberapa kali ke responden yang sama. Ini merupakan gabungan cara pertama dengan cara yang kedua. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan 2 instrumen yang ekuivalen pada pengujian pertama, setelah itu dikorelasikan secara silang. Jadi, dengan 2 kali pengujian dalam waktu yang berbeda, akan dapat dianalisis 6 koefisien reliabilitas. Bila ke-6 koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur tersebut adalah reliable. Jadi teknik gabungan ini dia menggabungkan antara teknik test retest dan juga teknik ekuivalen.
Jadi, dilakukan beberapa kali pada responden yang sama dan juga dengan model pertanyaan yang berbeda. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah teknik internal konsistensi. Pengujian reliabilitas alat ukur internal konsistensi dilakukan dengan cara mencoba alat ukur cukup hanya sekali saja. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas alat ukur. Nah, di dalam teknik internal konsistensi ada dua macamnya. Yang pertama adalah Alpha-Cronbach atau metode Alpha-Cronbach yang digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang tidak mempunyai pilihan benar atau salah maupun ya atau tidak, melainkan digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang mengukur sikap atau perilaku. Alpha-Cronbach sangat umum digunakan sehingga merupakan koefisien yang umum juga untuk mengevaluasi internal konsistensi. Kemudian yang kedua adalah split half method. Metode perhitungan reliabilitas yang dilakukan dengan cara memberikan suatu tes pada sejumlah subjek yang kemudian tes tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Kedua hasil akan dibandingkan dan apabila mendapat korelasi positif dan hasil korelasinya cukup tinggi, maka dapat dikatakan bahwa tes tersebut adalah reliable. Nah, hari ini kita akan coba bersama untuk menguji reliabilitas suatu instrumen dengan teknik Alpha-Cronbach. Ya, hal yang perlu kita punyai adalah data dulu. Data yang saya gunakan di sini masih seperti data waktu kita menguji validitas. Jadi ada 10 responden dengan butir pertanyaan ada A, B, C, dan D. Di mana untuk jawaban dari responden itu 4, 3, 4, 3 dalam artian bahwa ini jawabannya adalah 1 sampai dengan 5. Dengan 5 itu adalah sangat memuaskan, 4 itu adalah memuaskan, 3 itu netral, 2 itu tidak memuaskan, dan 1 itu sangat tidak memuaskan. Nah, selanjutnya kalian masukkan data ini ke dalam SPSS. Oke, kita coba buka untuk SPSS-nya. Kita butuh beberapa variabel, ya. Ada data, berarti kita tulis saja. Masuk ke variabel view, kemudian kita tulis di sini adalah responden. Kemudian yang bawahnya adalah A, B, C, dan D. Kemudian kita atur desimalnya 0, 0, 0, 0. Ini bukan numerik. Ini kita ambil string saja karena bukan merupakan data numerik. Kemudian ini kita akan di scale semua pengukuran. Oke. Kemudian kita masuk ke data view. Kita sudah membuat variabel di sini responden A, B, C, dan D. Kemudian kita tinggal copy paste saja data yang ada di sini. Sorry, mulai dari responden. Oke. Masuk ke pojok, copy paste, nggak bisa ya. Kita coba yang ada di sini. Dari Excel. Paste. Nah, setelah kita memasukkan data, langkah selanjutnya adalah kita uji reliabilitasnya. Yaitu caranya adalah klik analyze. Kemudian kita pilih yang scale. Kemudian kita pilih yang reliability analysis. Nah, kemudian muncul kotak dialog seperti ini, ya kan? Baru kita masukkan semuanya. A, B, C, dan D. Nah, kemudian
model kita pilih yang alpha. Dalam artian bahwa kita menggunakan teknik alpha Cronbach. Kemudian kita klik statistik. Ya, klik statistik. Kemudian pastikan bahwa item scale tercentang. Kemudian kita pilih yang continue. Kemudian kita klik OK. Nah, muncul kotak ataupun halaman baru, yaitu halaman output. Di sini ada beberapa kotakan. Yang pertama adalah case processing summary, yang artinya bahwa ini ringkasan prosesnya, di mana data yang kita masukkan tadi berjumlah adalah 10 dan semuanya adalah valid, ya kan? Kemudian yang kita bahas ataupun kita lihat, di dalam uji reliabilitas adalah yang ini, reliability statistic, ya kan? Nah, reliabilitas yang kita lihat adalah Cronbach alpha-nya. Di sini tertulis bahwa 0,864. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan teknik alpha Cronbach ataupun Cronbach alpha adalah apabila koefisien reliabilitas ataupun koefisien Cronbach alpha itu lebih dari 0,6. Itu dikatakan reliable. Nah, di sini kita tahu bahwa Cronbach alpha statistiknya adalah 0,864. Dengan kata lain bahwa 0,864 itu adalah lebih besar daripada 0,6. Jadi kesimpulannya adalah data yang kita uji reliabilitas ini adalah reliable. Baik, mungkin cukup itu saja dalam video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.